Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga dalam menjalankan aktivitas kita senantiasa ada dalam kesehatan, kelancaran, dan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas materi pendidikan agama Islam kelas 7, yaitu bab tentang menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Sebelum masuk ke pembahasan, mari kita bertafakur. Kalian tentu sudah tahu bahwasannya agama merupakan pondasi hidup manusia sehari-hari. Dalam Islam, sholat merupakan tiang agama. Maksudnya adalah sholat sebagai pilar penyangga yang mengokohkan keimanan. Zikir dimaknai dengan menyebut atau mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita dapat menenangkan hati. Islam itu ibarat sebuah bangunan, syahadat sebagai pondasinya, sholat sebagai tiangnya, dan dakwah adalah atap yang menaungi. Al-Imam Baihaqi meriwayatkan sebuah hadis yang mana isi hadis tersebut seperti ini: sholat itu adalah tiang agama, maka barang siapa mendirikan sholat, maka sungguh ia telah mendirikan agama itu, dan barang siapa yang telah meninggalkannya, maka sesungguhnya ia telah merobohkan agama itu. Secara bahasa, sholat berarti doa atau cara berdoa untuk meminta permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata sholat berasal dari bahasa Arab, yaitu shollu, yang merupakan turunan dari kata yusolli, sholatan. Sementara menurut istilah, sholat adalah ibadah yang meliputi ucapan dan peragaan tubuh yang khusus, dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Sholat merupakan ibadah yang wajib dilakukan oleh setiap muslim sesuai syarat, rukun, dan bacaan tertentu. Sholat diperintah langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ayat Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 45 yang bunyinya: Bismillahirrahmanirrahim, utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholah innas sholata tanha anil fahsai wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun. Arti dari ayat tersebut berbunyi sedemikian: bacalah kitab, yaitu Al-Quran, yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dalam sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sholat berdasarkan hukum pelaksanaannya itu dibagi menjadi dua, yaitu ada sholat fardu dan ada sholat sunnah. Sholat fardu itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu fardu ain dan fardu kifayah. Fardu ain adalah sholat yang diwajibkan untuk dikerjakan umat Islam yang mukallaf dan tidak boleh ditinggalkan atau diwakilkan. Sedangkan fardu kifayah yaitu sholat yang wajib dikerjakan oleh umat Islam yang mukallaf, yang telah dianggap cukup atau sah meskipun dikerjakan oleh sebagian orang saja atau oleh satu orang saja. Jika tidak, maka menimbulkan dosa. Selanjutnya, sholat sunnah. Sholat sunnah juga dibagi menjadi dua, yaitu sunnah muakkad dan sunnah ghairu muakkad. Sunnah muakkad itu sendiri yaitu sholat sunnah yang dikuatkan atau
sholat sunnah yang selalu dikerjakan Rasulullah SAW dan jarang ditinggalkannya. Sunnat goiru muakkad, yaitu sholat sunnah yang tidak dikuatkan, kadang dikerjakan oleh Rasulullah dan kadang tidak dikerjakan oleh beliau. Sebagaimana yang telah dikutip dalam surat An-Kabut tadi, bahwasanya sholat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jika sholat dilaksanakan dengan sempurna, sungguh-sungguh, dan ikhlas, maka akan mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Seseorang yang selalu melaksanakan sholat akan tumbuh rasa takut berbuat dosa, baik dosa kepada Allah, dosa kepada orang lain, maupun dosa terhadap diri kita sendiri. Setelah kita bahas panjang lebar masalah sholat, mari kita mengenal masalah zikir. Apa itu zikir? Menurut bahasa adalah ingat, sedangkan menurut istilah, zikir diartikan dengan mengingat Allah. Kita diperintahkan untuk selalu berzikir kepadanya dengan menganggungkan kekuasaannya, kebesarannya, agar terhindar dari kesombongan. Ayat surat Al-Ahzab ayat 41 yang bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan mengingat namanya sebanyak-banyaknya atau sebanyak mungkin. Lanjut, kita ke tata cara berzikir. Pertama-tama, zikir dengan hati, yaitu dengan cara bertafakur dan merenungkan ciptaan Allah, sehingga timbul dalam pikiran bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Zat yang Maha Kuasa. 2. Zikir dengan ucapan, yaitu mengucapkan lafaz-lafaz yang di dalamnya terdapat keagungan nama Allah. Contohnya adalah tahmid, tasbih, tahlil, takbir, membaca Al-Quran dan sholawat. Yang ketiga, menaati perintah Allah dan menjauhi larangannya merupakan zikir dengan perbuatan. Mengapa kita diperintah untuk sholat, diperintah untuk berzikir? Karena melaksanakan sholat dan zikir itu ada hikmahnya. Di antaranya tertanamnya akidah tauhid dalam jiwa seseorang, kemudian mendapatkan kedamaian, keamanan, dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya, memperkuat jiwa seseorang dalam hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, memperoleh ketenangan jiwa dan menjauhkan diri dari kelalaian, melatih hidup disiplin dan taat aturan, peraturan baik peraturan kerja maupun peraturan dalam kehidupan ini. Membiasakan seseorang pada perbuatan atau perkataan yang baik dan bermanfaat. Menumbuhkan akhlak mulia seperti amanah, jujur, dan upaya menjauhkan diri dari perbuatan keji dan mungkar. Selanjutnya adalah mengamalkan sholat 5 waktu dan zikir secara istiqomah. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan secara istiqomah dalam menjalankan sholat dan zikir, yaitu menyadari bahwa sholat dan zikir untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, memahami manfaat sholat dalam kehidupan. Yang ketiga, kita akan kembali ke akhirat. 4. Jangan menunda sholat dan malas berzikir. 5. Niat yang tulus. 6. Melakukan sholat berjemaah. 7. Berteman dengan orang yang rajin sholat. 8. Banyak membaca buku-buku keislaman. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semua dapat mengamalkannya. Amin ya Allah, amin. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.